yang mundur saking luar negeri baru pulang dari luar negeri, banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, sehingga di situ besok bahasanya bahasa asing semua, Pak. Arab, Inggris, Mandarin. Nah, Indonesia ini bahasa di pengantar mawon. Wih, tenanan gitu. Langsung dulu. Oh, gede Pak. Wih, masih ngomong. Atau belum. Oh, deh, saya ini ngaji. Kalau lagi mukadimah ini pun 20 menit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan syirkah ya. Syirkah itu kan berarti nopo nggih. Gampangnya matur nggih, patungan, Pak. Napa nggih patungan bahasa Jawa napa niku? Urunan. Nah, urunan. Bantingan loro, Pak. Jangan bantingan. Jadi nanti kita dibanting, urunan atau kerjasama. Ya, kalau bahasa Ustaz Syakir berarti kolaborasi. Oke, bahasa sak menika berarti kolaborasi. Syirkah untuk sekalian. Dalam urusan bisnis, syirkah itu ya macam-macam, Pak. Ada syirkatul inan ya, syirkah yang modalnya itu bisa beda-beda. Ujungnya kalau praktek hari ini itu di perseroan terbatas. PT itu kan ada yang store modal 10%, dan modal 50%, 100% ya. Itu namanya syirkah yang modalnya bisa beda-beda. Yang kedua, syirkah yang modalnya sangat sami. Syirkatul mufawwadah. Ujungnya apa Pak SN ini? Syirkah yang modalnya sama. Contohnya apa? Koperasi. Nah, koperasi itu urunan yang modalnya sama, minimal simpanan pokok dan simpanan wajib. Meskipun simpanan wajib di koperasi boleh beda-beda, tapi dasar utamanya simpanan pokok itu semuanya sama sebagai bentuk kepemilikan di koperasi. Yang ketiga, syirkah itu syirkah akmal. Mereka berserikat, bekerja sama, tapi benar-benar modal itu mau profesi, modalnya keahlian, sama-sama memiliki keahlian. Contohnya apa nih? Tukang batu, tukang kayu, terus arsitek misalnya. Niku bisa bangun rumah bareng-bareng tanpa harus mengeluarkan modal. Dalam bentuk lain, misalnya nulis buku bareng-bareng, Pak. Ya kan, satu buku ditulis bisa berdua, bertiga, berempat. Jurnal juga begitu, publikasi 2, 3, 4, daerah gitu. Itu juga bagian dari syirkah. Ada juga syirkah yang modal ini ngomong nama baik, Pak. Namanya syirkah apa? Syirkah nama. Syirkah wujud, Pak. Nah, syirkah wajah. Nah, mereka yang memiliki reputasi baik, namanya terkenal, pengaruhnya besar, itu bisa dihargai sebagai urun modal. Syirkah wujud namanya. Rumiyin nalika damel bank syariah sepindhah di Indonesia, namanya bank apa? Bank Muamalat Indonesia. Ini bentuk promosi loh, guys. Pokoknya jadi pegawai bank muamalat ya. Nah, itu Presiden Soeharto diberi syirkah wujud 10%. Ning tugasnya Pak Harto mencarikan pemodal yang 90%. Gandeng sing wujud niku presiden. Nek kanten nyeluk mawon Pak. Bos-bos duit celuk kabeh karo Pak Harto. Kowe kudu durung sakmene, sampean sakmene. Rampung mboten? Rampung. Nah, nggih, seperti kami bangun MSUS itu, Pak. Itu nggih syirkah Pak duitnya. Kan tower 1 itu kira-kira 40 miliar, Pak. Belum lagi. Karena kita bendara, saya bendara jadi tahu mobil duitnya piro, muha piro, muga piro, mupat piro. Oh, Mu'alimin itu kagungannya PP itu. Kalau betul oleh menyentuh Mu'alimin ini tidak kualat lagi. Mu'alimin PKU Kota Gamping itu kagungannya PP Muhammadiyah. Aslinya PWM paling miskin itu Yogyakarta. Nggih, pusat Muhammadiyah PWM paling miskin, Pak. Mergo ora duwe PKU, ora duwe perguruan tinggi.
Kita pengen mendirikan perguruan tinggi, ini khawatir jadi pesaingnya UAD dan UMY dan UNISA. Pokoknya ngalah mau bilang, saya waras ngalah. Coba PDM lain Jawa Timur itu sudah banget karena punya rumah sakit seluruh PDM aja, perguruan tingginya banyak sekali. Kami itu ingahi tenang Pak. Iwah kiri. Jangan-jangan UMY itu tabungannya PWN Bu, BTPP. Silakan dicek itu prasasti pendirian SK pendirian UMY itu resmi dari Muswil pimpinan wilayah Muhammadiyah dan itu diakui oleh Pak Rektor yang sekarang loh ya, jangan ditarik-tarik ke belakang sampai Pak siapa Rektornya gantilannya Normandi ya, besok prasastinya akan kami pajang Pak kalau UMY ini milik PWN bukan milik PP. Yang saking apiatan PWN di ini kok saat ini pun serahkan kepada PP Muhammadiyah. Keren Pak, jadi PWN memang oke ya. Soalnya saya kendaraan ya. Betul-betul itu urusan dulu ya. Nah, jadi ini syirkah juga Pak modelnya. Syirkah, muhi, kamu mau ulun berapa, muha berapa, muka berapa, yuk bareng-bareng sesuai dengan kemampuannya, proporsional uang yang tersisa. Gitu. Akhirnya kumpul Pak, kumpul untuk memenuhi yang 40 miliar ini ya kurang-kurang dikit lah biasa. Kami sedang nego-nego ke tempat yang lain supaya untuk mencukupi kebutuhan. Ayo digotong bareng-bareng. Dan nyatanya kalau syirkah itu barang saya ngabut tadi enteng gitu. Luar biasa Pak. Barang yang berat 120 miliar itu jadi betul mungkin. Jadi Pak, insya Allah jadi. Ini karena yang dari Mak ya insya Allah betul Pak ya, jangan ada korupsi ya. Jangan ini bahaya kalau ini. Apalagi korupsi oleh Muhammadiyah, Allah kualat itu Pak. Kualat. Meskipun kata orang ngarep korupsi di Muhammadiyah karena orang mungkin dituntut katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kami menyelesaikan banyak masalah Pak ya Allah, ya ada saja yang korupsi di Muhammadiyah. Nanti pusing saya ini. Mungkin-mungkin tang mriki mboten nggih. Nek korupsi waktu sithik-sithik ya biasa. Nyatane do telat barang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi syirkah wujud begitu, orang yang memiliki reputasi baik atau organisasi yang reputasinya baik, dia bisa diberi komposisi kepemilikan. Nah, jumlahnya berapa? Kalau wakidah koperasi di Muhammadiyah, Ustaz Halim, itu sudah disepakati ya, meskipun tingkatannya itu masih di bawah wakidah MEK PP Muhammadiyah, itu 20% dari SHU yang dihasilkan itu diberikan kepada Muhammadiyah. Tergantung tingkatannya mana. Nek kopi ngaji ini di bawah PCM misalnya, ya berarti 20% itu mengalir ke PCM. Itu bentuk komitmen syirkah wujud Muhammadiyah. Nah ini pengurus Muhammadiyah pada tingkatan itu ikut bertanggung jawab dalam membesarkan usaha hasil patungan bersama itu. Walaupun PCM misalnya ya juga ikut menggerakkan bagaimana produk yang dijual oleh anggota untuk anggota itu bisa terjual dengan baik. Jadi bukan namun terima nompo bagi hasil ya, nompo SHU, terus ongkang-ongkang betul. PCM punya tanggung jawab, Muhammadiyah punya tanggung jawab ikut membesarkan amal usaha di bidang ekonomi. Nah, kalau amal usaha di bidang ekonomi itu sebutannya BUMM ya Pak, Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Meskipun dalam kaidah BUMM itu yang diakui sebagai badan usaha milik Muhammadiyah itu badan hukumnya hanya PT Ustaz Halim. Koperasi itu tidak bisa diklaim sebagai milik Muhammadiyah. Kenapa? Karena koperasi milik anggota. Koperasi itu sepenuhnya milik anggota, karena dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, komitmen kita semua mendirikan koperasi yang berafiliasi dengan Muhammadiyah tadi dalam bentuk syirkah wujud nilainya 20%. Nah, monggo nanti kalau mau dilanjutkan pelembagaan dari kerjasama kita ini.
Terus kali kang minulur praktek syirkah ngaten menika seperti ini sesungguhnya sudah terjadi sejak sebelum Islam datang. Ada dua praktek yang legend itu apa ya? Yang legendaris. Ya melegenda, kok melegenda ya? Sejarah. Yang menyejarah, nah itu. Dan sampai hari ini terus berulang Pak, sejarah itu praktek ekonomi. Dan ini kontradiktif ya, yang ini bertolak belakang. Yang satu model syirkah ini, yang kedua model ribawi. Nah, yang syirkah itu dipraktekkan pula oleh Muhammad beserta dengan seorang janda kaya raya. Namanya siapa? Pakai Siti bener. Kalau Khadijah itu lahirnya di Gamping, di PKU, nah itu nggak di Siti Pak. Karena Khadijah itu kiai Arab ya cukup saja namanya Khadijah. Khadijah itu janda paling kaya, keluarganya bangsawan, hebat, hartanya banyak sekali. Banyak orang-orang yang ingin mempersuntingnya Pak Agus itu. Soalnya ayunya supir, pun tipe dewi kok manjito, ya regane yang larang dewi Pak kira-kira. Tapi hebatnya justru jatuh hatinya kepada Muhammad, sang mitra syirkahnya Pak. Jadi Muhammad ini kan perangannya bagus, budiknya akhlaknya bagus, gitu, dagang gitu, pinter, peraupane, wajahnya, prejengane, casingnya juga apik tenan Pak Muhammad ini. Wis koyo bagus tenan, bagus, pinter, akhlaknya mulia, wih, dan sempurna, luar biasa. Bahkan gelar Al-Amin apa artinya Pak? Yang terpercaya itu diperoleh oleh Muhammad sebelum jadi Nabi loh. Karena apa? Kejujurannya Pak. Karena perilaku kejujurannya itu. Nah sehingga ketika bermitra dagang bersyirkah dengan Khadijah, bisnis Khadijah itu semakin hari semakin berkembang. Terus beranak pinak berkembang biak kemana-mana, berarti puang Mbah Sugih. Nah akhirnya Khadijah itu justru yang jatuh hati terlebih dahulu kepada Muhammad, tertarik terlebih dahulu kepada Muhammad. Jadi boleh loh janda-janda itu apa Pak? Ya kata ya, betul kan yang tertarik dulu kan Khadijah ya. Khadijah saking hebatnya Muhammad ini Pak. Jadi tertarik terlebih dahulu, jatuh hati supaya dinikahkan dengan Muhammad, mitra bisnisnya itu. Coba boleh Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya. Tapi ya syaratnya itu paling sugih dhewe sak gampang lah gitu. Janda paling kaya ya cantik, keluarga bangsawan. Enggak ada tandingannya. Nek golek bujangan sing kados Muhammad ya ora enek ketok Pak Tan iki. Pangan kita ya. Susah Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sekelumit ya perjalanan berbagi hasil antara Muhammad dengan Khadijah. Pagi bawa dagangan, berdagang terus keliling sampai ke negeri Syam, pulang sore hari atau esok hari atau kapanpun dia pulang, kemudian berbagi hasil. Hasil pinten sebagian diberikan Muhammad, sebagian diberikan kepada Khadijah. Praktek yang seperti itu Bapak sekalian berkembang di sektor pertanian ya, di sektor perkebunan, di sektor kehutanan misalnya gitu. Nek sawah gitu biasanya tentang apa istilah apa nih? Maru, martelu, merapat dan seterusnya. Nah itu paruan sawah, paruan kebun itu sudah biasa. Nah yang ketika mudharabah dan musyawarah atau syirkah ini dilembagakan ke dalam lembaga keuangan, hari ini praktek mudharabah dan musyawarah tidak bisa jalan. Sehingga kritik kita kepada bank syariah itu, yang awalnya bank syariah itu bank bagi hasil, nyata nih ngantar seperti bagi hasilnya tidak jalan. Mungkin bagi hasil tidak jalan, karena disertai saya tentang itu ya. Jadi praktek mudharabah dan musyawarah di bank syariah itu kira-kira waktu itu ya saya ambil data dari 2013 sampai 2018 ya, 2019 itu hanya sekitar 13-14% saja. Selebihnya menggunakan akad jual beli ya, akad jasa, akad gadai dan seterusnya.
Itulah yang membuat orang kemudian berkesimpulan bang syariah kok prakteknya orang patek beda kalian bang konvensional untuk syariah teng putih. Nah mungkin kajian yang lain Pak supaya kita semakin terbuka tentang itu ya. Bapak Ibu, ini praktek yang ada sejak sebelum Islam datang. Nah begitu Islam datang, Rasulullah SAW itu melanjutkan praktek mudharabah dan musyarakah, praktek syirkah ini sampai hari ini. Akhirnya kemudian Majelis Ulama Indonesia fatwa yang ke-14 ya, itu membolehkan praktek musyarakah atau praktek kerjasama atau kolaborasi atau patungan dalam urusan bisnis ini. Nah, sudah jam 6. Sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, pokoknya nanti kita boleh berdialog langsung saja ya, syaratnya cukup satu saja. Jangan yang sulit-sulit ya. Diskusi kita yang ringan-ringan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Syirkah. Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat jelas bagi kita bahwa Allah itu tsalithun min syarikaini, yang ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama selama di antara keduanya itu tidak melakukan pengkhianatan. Tetapi Allah kemudian menarik diri keluar dari kerjasama itu jika di antara orang yang bersyirkah itu melakukan pengkhianatan. Jadi kerjasama yang sudah dibangun itu Allah masuk di dalamnya Allah, menjadi pihak yang ikut bermitra. Artinya Allah memberikan keberkahan kepada orang yang bekerja sama selama di antara mereka yang kerjasama itu tidak berkhianat. Kira-kira nopo ngeten Pak. Orang yang bekerja sama kemudian berkhianat. Ya? Oh, banyak. Loh, kok banyak ya? Oh, Indonesia banget Pak ya. Betul lah, Indonesia saya ngapik gitu saya kata. Memang Bapak sekalian, kenapa syirkah ini susah dijalankan Pak? Kenapa coba? Satu, secara teori Pak, itu faktor moral hazard. Nampak ya moral hazard itu ya? Faktor standar moral para pengusaha kita ini yang tidak bisa dijamin Pak. Secara hukum, syirkah itu nggak boleh pakai jaminan Pak. Begitu kita kerjasama, ya sudah kerjasama saling setor modal, saling urunan, tidak boleh meminta jaminan. Nah masalahnya, nek sing diwenehi modal itu njuk bangkrut. Pertanyaan bangkrut tenan apa bangkrutan? Kan yang jadi masalah di situ. Jadi standar moral pengusaha di kita ini tidak bisa dijamin Pak. Nek untung menang wae, nek rugi nyanyi kemana-mana Pak, nyanyi terus pundi-pundi gitu. Padahal dasar perhitungan nanti berbagi hasil itu kan keuntungan Pak, atau pendapatan. Tergantung nanti kita mau apa yang jadikan dasar perhitungan. Tapi pendapatan maupun keuntungan. Problematika usaha mikro kita itu tidak punya catatan keuangan. Saya niki bakul telas pinten, badine pinten niku mbok tanggot mengisi bakulan tengah jeneng. Dicatat mboten jenenganku. Buka warung gitu, pagi ini kas awalnya misalnya 1 juta. Nanti sore kasnya menjadi 10 juta. Payune pinten? Kira-kira 9 juta, gitu. Dari 9 juta itu kira-kira untungnya berapa? Dicatat. Dicatat bener? Bener mbak nanti jeliting lagi budai orang nggak ada. Nah, jeliting itu apa bahasa kampung lah gitu. Kita dulu sakit terjemahkan sendiri ya, gitu. Sudah begitu kita buka warung, dengarnya putune moro Pak. Putune moro. Jaluk es krim, jaluk jajanan-jajanan. Dikasih enggak?
Dikasih, ngasihnya itu dicatat atau tidak? Wah cocok. Mungkin. Sehingga akhir bulan dagangannya habis, duitnya wah pinter. Gulung tikar Pak, barangnya habis, dagangannya habis. Kenapa? Enggak dicatat. Ketika kita memberi kepada cucu misalnya es krim 1.000, 2.000, 5.000, gede 10.000, kudu dicatat. Putuku utang. Yes. Loh, benar nggak Pak? Nggak tanya dosen akuntansi. Ini putuku utang 10.000. Kamu Pak di Jawa itu namanya simbah, kepanjangan dari isinya digo tambah milo nyah-nyah kali putu ya ora apa-apa wong simbah. Nek niki duit nggone dhewe mboten napa-napa, nek niki duit dagangan ya Pak. Niki warung. Nah nek warung ngambilnya dari warung boleh utang putuku, rakitan sing bayar mungkin Mbak Kakung. Ya Pak. Kok kae bayaran putumu kan utang gitu. Dicatat Pak. Nah kalau mau bersedekah ya dihitung dulu dari payune pinten, untungnya pinten, ambil sebagian gunakan untuk bersedekah boleh. Itu soal tertib administrasi. Nah kita ini bagus sekalian, problem di syirkah itu di situ. Kita tidak bisa memilah-milah mana aset usaha, mana aset rumah tangga. Duit sing digit nyumbang kali sing digit bakul podo. Loh, gimana? Loh, payah nyumbang yang duduk di warung. Loh, kudune kan bener asal Pak. Nek nyumbang yang duduk kok dompetnya dhewe. Kalau nyumbang kan duduk ning duit warung Pak. Akhirnya tadi warungnya kukut mengutak di nyumbang. Nyumbangnya dicatat mboten? Tenane jago ngene Pak Agus sakmene, ngene tak sakir sakmene, ya sesuk nek aku mantu tak undang kabeh, kita sudah bisa mengkalkulasi. Wah. Balen iki. Balen jago modal warung meh gitu. Ternyata begitu malam hari dibuka kotak ajaibnya, wah isinya zong. Maka banyak orang habis mantul itu malah do stres kabeh dia. Mergo ndok-ndoroke ra sida ndok gitu. Kotaknya zong. Iki soalnya salah niat. Wong niat nyumbang kok niate arisan. Lho, nggih betul Pak. Nggih nek niat arisan sesuk mangtage. Pak Agus komben pun nyempuke gawe jenengan 500. Aku dulu iki wis 2 tahun ya dadi 700. Orang taruh Allah mungkrat dari 200. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu salah satu problem di syirkah Bapak Ibu ya. Itu soal moral hazard. Kerjasama di antara kita itu sering diingkari Bapak Ibu sekalian ya. Karena standar moral yang tinggi. Apa yang rendah? Yang kedua problem itu soal ribetnya administrasi. Mas Halim, kalau ini nanti mau dilembagakan itu memang harus konkret sejak awal Pak, pelembagaan ini. Ayat Muhammadiyah itu kan pelembagaan dakwah ya Pak ya. Ayat itu nih Ali Imran. Tuh, Ali Imran 104 ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya beberapa kali mendengar pidatonya Pak Ketum itu mengaitkan 104 dengan 110 Ustaz Syakir. Yang 110 gimana bunyinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna. Terus minhumul mu'minuna wa aktharumul fasikun. Wah ini orang dong ngapalke tak sakit. Jadi administratif itu menjadi penting Bapak sekalian. Organisasi itu administrasi Pak.
Nah, kelebihan kita di Muhammadiyah itu karena pelembagaan dakwahnya itu hebat, tertata rapi dari struktur pusat sampai ke ranting-ranting, hebat. Mulai nyari dokumen rapat di Muhammadiyah itu dari zaman binek sih itu tertulis dengan rapi, rapat tanggal sekian saya hadir ini mau tanda tangan sedaya agendanya ini, kemudian putusan rapatnya ini nanti gitu. Mereka kan kadang-kadang bolak balik juga pakai banyak rantai gitu, dibalik rapat menang rapat. Tapi karena bagian dari ikhtiar kita terkait administrasi, ya harus dilakukan. Nah, maka penilaian cabang ranting unggulan yaitu salah satunya administrasi ini enten apa boten gitu. Kadang-kadang pengurusnya rapi terbentuk banyak susunannya, nek administrasinya lemah, ngeten mawon. Masjid jamaahnya banyak, kegiatannya banyak, nek administrasinya lemah, ya ada saja Pak. Nah ini kopi ngaji di absen betul. Oh betul, betul. Bahaya absen di duduk. Jadi kalau nanti sudah mulai maju modern, absennya pakai digital. Keren lagi nanti Ustaz Sakir. Ini kan semakin banyak ini pinten nih jamaah ini. Banyak pokoknya. Kalau satu jamaah nanti bawa 5, bawa 6, bawa 7, nanti wabeh tak gunane kopi ngaji di sini. Tantun nyalon DPR Ustaz Sakir gampang. Tahu Bupati Sleman gitu. Kan kalau berbeda nek Bupati Kiai ya, orang berkebutuhan soal pariwisata. Kok teko kono barang. Astagfirullahaladzim. Betul. Nah, begitu ini kok. Ya, jadi problem administrasi bagus sekali. Ini tidak dilatih Pak Halim, usaha-usaha mikro ini, dia betul teladan Paknya seperti itu. Oke, padahal itu wajib dicatat Pak, supaya kerjasama kita tidak saling merugikan. Gitu. Jadi ibu yang misalnya nanti dimodali dari koperasi kita ini kan harus memberikan informasi data keuangan ya. Ini dodolannya samene, payuku samene, badine samene, nah ayo kita berbagi hasil gitu. Nah tugasnya Eksal ya, Eksal UMY nanti mendampingi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah PWM akan support. Kemarin Ustaz Halim juga sudah kita ajak diskusi dengan LP UMKM, lembaga pengembang usaha mikro dan kecil Muhammadiyah di PWM. Insya Allah akan ikut mendampingi Bapak Ibu pelaku usaha mikro di sekitar sini, jamaah ngaji ini, bagaimana supaya salah satunya administrasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang urusan pelembagaan syirkah kita ini, Pak Halim, itu monggo ya. Kalau mau koperasi nanti harus ada pengurus yang betul-betul apa ya, getih. Getih ini perlu pasti. Kerja keras, nah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, nah puntalih tas yang lainnya. Oke, ada yang fokus Pak gitu, betul kerjanya 25 jam sehari. Yes. Oke, nek pun video samben Pak, aduh, itu saya agak khawatir ya. Apalagi sudah mengelola uang jamaah yang tadi urunan berapapun lah. 100.000, 1 juta, 10 juta, itu tanggung jawabnya besar sekali. Nah, mila monggo Bapak sekalian, nanti rencanakan dengan baik betul-betul siapa yang kira-kira akan berkhidmat di dakwah ekonomi kita lewat syirkah di kopi ngaji ini. Tapi itu penting Pak, karena kalau tidak dilembagakan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dana syirkah itu? Tidak ada nanti, tidak ada. Nah, Ustaz Syakir mungkin jangan jadi pengurus, itu beliau sudah orang internasional nanti. Kapan Lin menggali urusan ini? Beliau cukup jadi dewan syariah lah, ya, gitu ya. Pengawas syariahnya memastikan bahwa praktek kita sesuai syariah. Nah, nanti pengurus yang mudah-mudah. Insya Allah kami siap Bapak sekarang untuk ikut bersama-sama bagaimana mendampingi mewujudkan dakwah komunitas kita melalui koperasi ini bisa jalan dengan lebih baik. Jadi Bartakum minkum ummatun itu adalah pelembagaan. Tetapi pelembagaan itu tidak cukup berhenti pada terbentuknya lembaga syirkah kita ini, koperasi tidak cukup. Tantangannya apa? Ali Imran 110. Nah, kuntum khaira
ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau saya memaknai sederhana yang terus itu, kalau bisnis sudah dilembagakan, maka bisnis itu harus solutif. Kata Bu Tejo ya, kita itu harus solutif. Nah, gitu. Betul ya Pak ya? Nah, bisnis yang bisa lestari, produk yang bisa terus diminati oleh jamaah, oleh masyarakat, oleh pasar itu ketika produk itu mampu memberi solusi terhadap problem kehidupan. Jadi Pak, contoh yang keliru. Musim hujan dodol es teh. Ini solusi betul. Betul mau musim hujan kok dodol es teh. Musim hujan itu wangunnya dodol apa? Wedang jahe, kopi, ini iki Pak. Iki. Wong gorengan lah, cocok itu gorengan. Musim hujan kok es teh, ora payu Pak, gitu. Dan musim hujan itu sebetulnya yang bisa menghangatkan badan, memberi solusi kepada mereka yang merasa kedinginan. Solusinya apa? Ya minumlah wedang jahe. Maka jualan jahe berarti ukhrijat linnas, memberi jalan keluar bagi manusia. Coba Pak, kan keren, bukan apa jalan keluarnya ini. Nah ini pas di pintar soto. Nah, ini memberi jalan keluar ini Pak. Iya, terhadap jamaah-jamaah yang sudah pada kelaparan. Cakap, wah keren. Hah? Oh, niki pas. Tapi spesial hari ini aja yang ada sotonya. Oh, ya itu berarti tidak solutif ya. Nah ya, wah keren. Harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi pelembagaan bisnis itu mampu memberikan solusi terhadap banyak hal Pak. Misalnya ya keraguan tentang duit kumpul aman apa ora.